Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang persamaan reaksi kimia. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar apel. Nah, pada saat pertama kali digigit, di gambar apel di sini, ini masih bagus ya. Tapi setelah lama-kelamaan, ternyata apel di sini mengalami terjadi perubahan warna. Kira-kira apa ya yang menyebabkan terjadi perubahan warna di sini? Nah, untuk itu kita akan belajar tentang persamaan reaksi. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang reaksi kimia. Reaksi kimia di sini merupakan suatu peristiwa perubahan kimia dari zat asal atau reaksi menjadi zat baru atau yang disebut dengan produk. Dalam reaksi kimia di sini ada reaktan, ada produk. Reaktan di sini berupa zat yang bereaksi, sedangkan produk di sini adalah zat hasil dari reaksi. Persamaan reaksi di sini menunjukkan perubahan zat-zat yang bereaksi dan zat hasil reaksi serta koefisien masing-masing dari zat. Pada persamaan reaksi terdapat tanda. Yang pertama ada tanda plus. Tanda plus di sini memiliki arti direaksikan jika pada tanda plus di sini terdapat direaktan. Dan tanda plus di sini memiliki arti dan jika pada tanda plus di sini terdapat di produk. Kemudian ada tanda panah, yaitu arah reaksi. Tanda panah di sini selain itu memiliki arti menghasilkan, bisa juga membentuk, dan bisa juga bereaksi menjadi. Nah, pada persamaan reaksi ada juga angka indeks. Angka indeks di sini merupakan angka kecil yang menyertai rumus kimia yang menyatakan banyaknya atom dari zat. Nah, angka indeks di sini tidak bisa dirubah. Selanjutnya ada angka koefisien. Angka koefisien di sini adalah angka yang menyatakan jumlah satuan rumus kimia yang ditulis di depan rumus kimia zat agar reaksi menjadi setara. Nah, angka koefisien di sini bisa dirubah sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menyatakan jumlah atom dari persamaan reaksi yang terlibat. Selain itu, pada persamaan reaksi terdapat tanda yang terlibat dalam reaksi kimia, yaitu wujud zat. Wujud zat yang terlibat dalam reaksi kimia yang pertama adalah tanda S. Tanda S di sini menunjukkan bahwa pada reaksi kimia wujud zatnya adalah solid. Kemudian ada tanda L. L di sini menunjukkan bahwa zat yang terlibat dalam reaksi kimia di sini bentuknya liquid atau cair. Kemudian ada tanda AQ. AQ atau di sini yang disebut dengan aquos. Aquos di sini menunjukkan bahwa zat yang terlibat dalam reaksi kimia di sini berupa larutan dalam air. Yang terakhir ada tanda G. Tanda G di sini memiliki arti gas yang menunjukkan bahwa pada wujud zat yang terlibat dalam reaksi di sini berupa wujud gas. Pada persamaan reaksi di sini dapat ditulis dengan dua cara. Yang pertama, persamaan perkataan. Pada persamaan perkataan di sini, persamaan reaksinya di sini ditulis dengan kata. Contohnya di sini adalah natrium hidroksida direaksikan dengan asam klorida menghasilkan natrium klorida dan air. Nah, pada persamaan di sini yang ditulis adalah kata-katanya. Berikutnya ada persamaan simbol. Pada persamaan simbol di sini menggunakan rumus kimia dari reaksi yang terlibat dan hasil reaksi yang terbentuk. Pada persamaan simbol di sini juga disertai dengan tanda plus dan juga tanda panah.
Contohnya adalah NaOH plus HCl tanda panah NaCl plus H2O. NaOH di sini merupakan rumus kimia dari natrium hidroksida direaksikan dengan HCl merupakan rumus kimia dari asam klorida menghasilkan natrium klorida atau rumus kimianya NaCl dan H2O rumus kimia dari air. Persamaan reaksi kimia di sini berdasarkan dari prinsip teori atom Dalton yang menyatakan bahwa pada reaksi kimia tidak ada atom yang hilang, tetapi hanya berubah susunannya. Jumlah atom dari setiap unsur di ruas kiri sama dengan jumlah atom yang terdapat di setiap unsur di ruas kanan. Nah, di sini menunjukkan bahwa jumlah atom pada reaksi atau reaktan di sini jumlahnya sama dengan jumlah atom yang terdapat pada produk. Berikut contoh dari persamaan reaksi. Di sini ada H2, wujudnya adalah gas, direaksikan dengan O2, wujudnya juga gas, menghasilkan H2O, wujudnya liquid. Nah, pada persamaan reaksi di sini, jumlah atomnya masih belum setara, di mana pada atom oksigen yang terdapat di reaktan, di sini jumlahnya 2, sedangkan pada produk, di sini jumlahnya 1. Nah, untuk menyamakannya, maka di sini pada produk ditambah dengan angka koefisien 2, sehingga jumlah atom oksigen yang terdapat pada produk di sini jumlahnya sama dengan yang terdapat di reaktan, yaitu 2. Namun, karena pada produk di sini ditambah dengan angka koefisien, maka jumlah atom H yang terdapat pada produk di sini berubah. 2 kali 2 menjadi 4. Sehingga pada reaksi atau reaktan di sini harus disetarakan juga dengan cara menambah angka koefisien. Sehingga jumlah atom yang terdapat pada reaktan dan juga produk jumlahnya sama. Nah, pada persamaan di sini jumlah atom dari reaktan dan produk di sini sudah setara. Berikutnya, perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar main jungkir-jungkir. Ada anak kecil, kemudian ada gajah. Otomatis di sini beban gajah lebih besar dibandingkan beban dari anak kecil. Sehingga di sini beratnya akan lebih besar ke beratnya gajah. Nah, pada permainan di sini menunjukkan bahwa di sini tidak sama jumlah bebannya. Sehingga di sini ada yang ke atas, anak kecilnya di sini ke atas, dan di sini gajahnya yang ada di bawah. Nah, dari gambar di sini sama juga yang terjadi di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, di sini merupakan salah satu contoh yang ada di kehidupan kita, dan gambar di sini saya contohkan pada materi seperti materi yang akan dibahas berikutnya, yaitu penyetaraan reaksi kimia. Penyetaraan reaksi kimia di sini dimaksudkan untuk menyamakan jenis dan jumlah atom yang terdapat di ruas kiri atau reaktan dengan di ruas kanan atau produk. Untuk membuat persamaan reaksi menjadi setara, nah di sini diperbolehkan mengubah jumlah satuan rumus kimia atau angka koefisiennya, tapi tidak diperbolehkan mengubah rumus kimia zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi. Cara menyetarakan reaksi kimia di sini dapat dilakukan dengan cara sederhana. Nah, untuk menyetarakannya, maka di sini kalian harus menentukan unsur kation, berikutnya unsur anion, setelah itu baru ditentukan unsur hidrogennya dan unsur oksigennya, atau yang disingkat dengan KH. Setelah
Selain itu, bisa juga menentukan unsur logam, setelah itu unsur non-logamnya, kemudian unsur hidrogen, dan yang terakhir adalah unsur oksigen. Nah, ini adalah contoh dari penyetaraan reaksi kimia. Al wujud solid direaksikan dengan HCl wujud aquos menghasilkan AlCl3 wujud aquos dan H2 wujud gas. Di sini jenis atomnya kita tentukan jenis atom logam, non-logam, dan jenis atom hidrogen. Jenis atom logam yang terlibat di sini adalah Al. Nah, Al di sini pada reakan jumlahnya 1, pada produk jumlahnya juga 1. Nah, di sini jumlahnya sudah sama antara reakan dan produk. Di sini jumlah Al antara reakan dan produk sudah sama. Maka jumlah Al di sini sudah setara. Berikutnya adalah unsur non-logam yaitu Cl, di mana Cl pada reakan di sini jumlahnya 1, sedangkan pada produk di sini jumlahnya 3. Nah, biar sama antara reakan dengan produk, maka pada reakan di sini dikalikan dengan KPK. KPK-nya yaitu 3. Nah, 1 dikalikan 3, 3. Nah, 3 di sini digunakan sebagai angka koefisien pada HCl. Nah, karena di sini sudah ada angka koefisien 3, maka otomatis jumlah H di sini jumlah H yang terdapat pada reakan di sini jumlahnya 3, sedangkan pada produk di sini jumlahnya 2. Nah, di sini disamakan dengan cara mengalihkan dengan angka KPK-nya, yaitu 3/2. Sehingga di sini angka koefisien pada produknya adalah 3/2. Maka reaksi yang terjadi di sini adalah Al wujud solid direaksikan dengan 3 HCl wujud aquos menghasilkan AlCl3 wujud aquos dan 3/2 H2 berwujud gas. Nah, pada persamaan reaksi di sini sudah setara. Namun, terdapat angka koefisien yang bentuknya di sini berupa bilangan pecahan. Reaksi yang terjadi di sini adalah Al solid direaksikan dengan 3 HCl wujud aquos menghasilkan AlCl3 wujud aquos dan 3/2 H2 wujud gas. Persamaan reaksi di sini sudah setara. Namun, pada persamaan reaksi di sini terdapat angka koefisien yang berupa pecahan pada 3/2. Nah, di sini angka koefisien dijadikan bilangan bulat sederhana dengan cara semua angka koefisien yang terlibat pada reaksi di sini dikalikan dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 2Al wujud solid ditambah 6 HCl wujud aquos menghasilkan 2 AlCl3 wujudnya aquos dan 3 H2 wujudnya gas. Nah, persamaan reaksi di sini sudah setara. Demikian materi hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.